Halo semuanya, kembali lagi di channel AWWW ini. Di video kali ini kita akan melanjutkan video yang kemarin, yaitu sistem informasi pengolahan keuangan koperasi guys ya. Kemarin sudah membuat login dan authentication ya. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan di CRUD anggota atau CRUD anggota, create, update, dan delete. Kita akan melanjutkan video ini di pembuatan CRUD anggota. Saksikan video berikut ini. Ini untuk aset-asetnya guys ya, yang kemarin asalnya di Google Drive tidak bisa, dan saya di sini kalian bisa downloadnya di hub saya guys ya. Di sini ada admin. Ini untuk adminnya ada dashboard anggota dan lain sebagainya. Saya juga udah menambahkan create, edit, saw juga ya guys ya. Jadi kalian nanti tambah data, editnya tinggal copy paste dari sini aja. Ada jenis iuran. Ini untuk aset yang kemarin saya kirimkan di Google Drive tapi tidak banyak yang muncul ya guys ya. Sekarang saya kirimkan di hubnya ini. Ini ada outnya, out yang kemarin itu file login. Lalu di sini ada anggotanya juga. Untuk halaman anggota, layoutnya ini untuk asetnya, aset disk. Nanti kalian pastikan saja. Oke, kita lanjutkan. Next. Kita lanjutkan. Kita close saja dulu. Terus semuanya, setelah itu ke web root ini. Kita ini dulu. Kita bikin kontrolnya dulu. Ini untuk LAN-nya ya guys ya. Saya beda ininya, CMD-nya, beda terminalnya. Pastikan saja PHP artisan make controller admin anggota controller. Kita enter saja. SAS anggota controller. Kita buat folder admin. Itu file anggota controller. Kita close dulu. Kita scroll ke atas dari controller. Nah ini controller admin anggota controller sudah berhasil buat. Sekarang kita coba buat rootnya terlebih dahulu saja, /anggota. Ini khusus untuk anggota. Dengan buat root -2 dua kali get lalu / jangan lupa kutipnya dulu, kutip satunya /admin /anggota lalu koma ya, koma anggota controller -2 kelas koma kutip 1 index, jangan lupa name kutip 1 anggota index. Jangan lupa titik komanya ya guys ya, titik komanya jangan lupa. Lalu kita import terlebih dahulu, import name class, klik kanan import name class. Jika kalian tidak ada extensionnya, kalian bisa menulis secara manual ini guys ya, anggota admin anggota controller. Oke, kita lanjut, kita copy aja yang ininya. Bentar guys ya, kita copy ini. Kita buat untuk create-nya, ganti menjadi create. Ininya juga create juga. Ininya sama create. Lalu
aku copy paste lagi di sini. Ini untuk store-nya ya guys ya. Untuk store-nya kita ganti dari get menjadi post untuk menyimpan datanya. Ininya biarkan /admin saja. Ini menjadi store. Lalu ininya anggota titik store juga. Sudah, kita buka anggota kantorannya ini. Anggota kantorannya. Sebelum kita di sini, kita ininya dulu copy paste yang aset kemarin itu di resource view admin ini. Saya itu ada folder anggota. Nah di sini ada index, create, edit dan show ini guys ya, yang sudah saya kirimkan di link GitHub saya. Kalian tinggal downloadnya saja. Nanti saya update lagi. Ininya fiturnya kita matikan dulu untuk aksinya ya guys ya, karena di sini kita fokuskan untuk tambah data terlebih dahulu. Ini untuk delete-nya kita hapus. Ini ya guys ya, yang sudah saya upload ulang di GitHub saya. Kalian download saja. Sementara itu dulu. Nanti saya update lagi. Ini untuk detailnya kita hapus dulu. Kita komen dulu. Kita beri komen dulu. Coba ke atas. Sudah tidak ada. View admin anggota ini guys ya, kalian copy pastenya. Admin set folder anggota. Kita ke anggota controller. Lalu kita coba ke index terlebih dahulu, layout, ke sidebar ini, sidebar, anggotanya ini kita buat rootnya aktifkan, ke awal, lalu root, anggota, titik, index, jangan lupa ya guys di sidebarnya. Kita aktifkan. Lalu ke anggota controller kita tulis public function index, lalu ke awal data anggota, lalu sama dengan anggota .com .2 get titik koma, jangan lupa, lalu return view komanya jangan lupa, lalu admin titik anggota index kompleks data anggota yang sudah kita buat tadi itu, yaitu dollar data anggota. Jangan lupa di kompleksnya dipanggil di kanan info name class, indeksnya ini masih ada yang merah. Untuk editnya kita komen dulu, kita beri komen ke indeks, ke anggota controller. Kita buka dulu ininya, kalian run dulu ya guys ya, run dulu. Jangan lupa ini emailnya, saya agak lupa, bukan ini,
coba cek di user seeder, emailnya apa ya, user seeder ini emailnya nih admin@koperasi.tes. Kita copy paste saja, lalu kita pastekan di sini passwordnya 1 sampai 8 ya, 1 sampai 8. Sekalian klik sign in. Nah, ini sudah kembali ke halaman dashboard. Lalu ininya biarkan saja ya guys ya, keanggotaan ini, karena di sini kita belum memiliki datanya, di actionnya, di aksinya. Data ya kan, kita tambah data ini. Data sesuai itu ke anggota controller, maka kita buat dengan public function create, lalu reader view admin titik anggota titik klik di dalam folder anggota, di dalam folder admin, setelah itu ada anggota, setelah itu ada file create. Sesuaikan dengan root ini guys ya juga. Jadi kita ke anggota ini, setelah itu ada file create ini untuk gambar data anggotanya. Di sini sudah saya buat sebelumnya juga untuk HTML-nya. Jadi kalian tinggal pindahkan saja ke filenya. Di sini ada anggota, ada nama anggota. Jadi kalian tinggal copy paste saja dari asetnya itu, masukkan ke file ini guys ya. Sudah saya buatkan HTML-nya. Cuman untuk anggota kendalanya saya belum buat karena emang disitu cuman buat asetnya saja. Dan untuk tombol kembalinya anggota index ini form action, jangan lupa CSF post multipart form data. Setelah itu kita ke anggota kontrolnya lagi, kita buat public function store, lalu tambah datanya ini, coba kita klik ini masih kosong, nanti kita tambahkan ini supaya nanti dia masuk ke database gitu. Kita klik kembali saja dulu, lalu kita buat logikanya di sini. Sebelum itu maka kita buat request terlebih dahulu, lalu maaf ya guys, maaf dollar request validate atau validasi masalah ininya salah, malah titik ya guys. Ini lalu nama anggota
requirement wajib diisi, nama anggotanya wajib diisi, string maksimalnya 255 atau panjangnya 255, maksimalnya panjangnya 255. Kita copy aja nih, pasangkan di bawahnya. Kita ganti jadi email ini ngambil dari tabel user, string menjadi email, lalu max-nya ini menjadi unik, jadi setiap anggota itu hanya memiliki satu email saja, tidak bisa sama gitu emailnya. Email tabel user email, kita kopikan lagi, kita ganti GTLD saja, Ctrl D biar semuanya keganti, Ctrl D GTL plus D ya guys, ganti menjadi anggota, kode anggota, lalu ininya juga anggota, lalu kita kopikan lagi, ini nama anggotanya kita ganti menjadi jenis kelamin, sesuaikan dengan tabel database-nya ya guys ya, yang sebelumnya telah kita buat. Sudah, ini menjadi in, kita ganti menjadi in, L untuk laki-laki, P itu untuk perempuan, disesuaikan dengan tabel database sebelumnya ya guys ya, karena kita buatnya L dan P. Ininya tanggal join, kita ganti menjadi get atau tanggal, kita ganti lagi menjadi foto, maka ininya bukan requirement lagi tapi nullable, jadi boleh kosong untuk fotonya, boleh tidak diisi gitu. Atau image ininya image untuk bentuk ininya, bentuk apa, foto yang bisa diuploadnya gitu, apakah JPG, JPNG, tapi di sini kita buat JPG, JPNG dan PNG saja. Jadi selain jenis ini ditolak gitu. Selalu untuk ukuran yang bisa diuploadnya itu maksimal, kita buat maksimalnya 2 MB saja ya guys ya, 2 MB 2048, 2 MB saja biar tidak terlalu besar gitu. Lalu kita buat lagi DB dan section. Kenapa di sini kita buat DB transaction? Karena di sini kita akan sekaligus membuat tabel user gitu, untuk nanti anggotanya login gitu langsung ini ya guys. Jadi kita menggunakan transaction gitu, transaction, lalu use $request. Jadi ketika kita tambah data anggota itu kita juga menambahkan tabel user secara otomatis gitu. Jadi kita tidak usah kerja 2 kali, langsung di satu form saja gitu. Setelah itu kita komen ini untuk tambah
tambah data ya, tapi benda umpamanya kita buat menjadi membuat data user, membuat data user untuk login anggota, maka kita buatkan yaitu $user user (2) create it. Jangan lupa titik komanya terlebih dahulu biar tidak mengganggu gitu, biar tidak merah-merah mengganggu gitu ya guys ya. Kita titik koma dulu. Titik 1 name, sesuaikan dengan tab user name, lalu $request, lalu apa ya guys ya, name nama anggota saja ya. Jadi untuk user ini dia mengambil otomatis dari nama anggota gitu. Misalnya anggotanya namanya si Udin, jadi namanya yang di user kan otomatis menjadi Udin gitu. Jadi Udin. Lalu namanya ini menjadi email, ininya juga email, lalu password #2.2 make-nya 1-8 untuk passwordnya gitu. Untuk passwordnya ini sesuaikan dengan kalian saja ya guys ya, bebas. Mengikuti video ini juga silakan. Rootnya langsung ke anggota gitu, rootnya. Setelah sudah komen terlebih dahulu. Ini untuk upload foto, $photopad 0 titik koma, lalu if request has file atau foto disesuaikan dengan nama tabel fotonya ya. Tapi di sini masih merah. Ternyata ininya titik ya guys ya. Maaf, sudah tidak merah. Lalu kita lanjut. $, nama file, nama file. Jadi setiap foto itu kita akan memberi namanya. Kita ngambil dari str
Nama filenya tuh setiap foto itu kita ngambil dari nama anggota gitu, ngambil dari masing-masing nama anggota secara otomatis. Jadi nama filenya misal nama anggotanya Udin, pas ketika dia ada fotonya upload, maka nama file foto tersebut adalah Udin gitu. Itulah request nama anggota. Nama anggota, jadi kita request dulu apakah nama filenya ini apa gitu, apakah random atau ngambil dari nama anggota atau dari kode anggota gitu. Tapi di sini saya menggunakan nama anggota saja. Jika kalian ingin menggunakan kode anggota, silakan ganti menjadi kode anggota, nama anggota menjadi kode anggota ya guys ya, itu bebas. Begitu video ini silakan. Lalu titik. Setelah nama anggota itu ya akan ada namanya random, bukan random sih tapi time. Jadi misalnya uploadnya itu tanggal berapa, jam berapa gitu. Bukan ya guys, untuk time ini kayak hanya sekedar nama biasa random gitu ya guys ya. Lalu adalah request, dan setiap nama itu dia sama gitu ya guys ya, tapi di belakang kita buat ininya gitu, apa, kode uniknya ya, misalnya Udin, setelah ada Udin lagi, jadi nama filenya beda gitu, si Udin 1 dengan si Udin 2, karena di belakangnya kita tambahkan nomornya gitu, nomor yang random gitu guys, atau angka random. Request foto extension, maka kita ini adalah photopad, request foto, maka store as kutip 1 foto, nyimpan di storage, lalu ada folder foto, lalu ada folder lagi namanya anggota. Jadi di folder store bawaan dari Laravel itu dia akan membuat folder baru dengan nama foto. Setelah itu di dalam foto ada folder baru yaitu anggota, $name file, setelah itu public. Jadi dia nanti membuat foldernya secara otomatis gitu ketika fotonya berhasil di upload. Oke, kita lanjut dengan membuat tambah data anggota. Ini intinya gitu ya guys ya, yang wajib untuk kalian ada gitu ini. Jika tidak ada nantinya bakalan error semuanya. Jadi anggota _2 klik untuk tambah data anggota. Jangan lupa titik komanya, lalu user ID, lalu $, user ID, lalu kode anggota, $request,
kode anggota. Dari cache kode anggota, kita kopikan saja, lalu pastekan di bawahnya, kita ganti jadi nama anggota, lalu sama ini Ctrl T saja, CTRL plus T biar keganti semua. Maaf ya guys, ini kepencet tadi jadi nggak keganti. Lalu kita pastekan lagi, CTRL plus T, Ctrl T, lalu ini juga sama, Ctrl D saja, nomor HP, lalu ini menjadi tanggal join, X, ini menjadi statusnya tuh langsung status aktif ya guys, statusnya langsung aktif. Lalu kode anggota, kode anggota lagi foto gitu, maaf ya, foto ini kita hapus menjadi $foto pet, foto pet. Jika sudah, maka kita return redirect. Jika tambahan data anggotanya berhasil, maka dia akan redirect ke halaman return redirect, balik lagi ke halaman indeks anggota gitu. Itu redirect root titik lagi kutip gitu, maaf ya guys, kutip 1, ini malah di luar dari sininya, kutip 1 anggota titik indeks. Jika berhasil, dia akan diarahkan kembali ke halaman indeks anggota with untuk alertnya gitu. Jika dia sukses, jika berhasil sukses, maka kita buat ininya, notifnya, yaitu anggota berhasil ditambahkan, atau data anggota berhasil ditambahkan. Jangan lupa untuk kalian import semuanya, klik kanan import all kelas ini biar mengimport semua datanya gitu, mengimport semua yang ada di buat ini gitu, support str nya biar tidak satu-satu gitu guys. Jadi import kelas ini untuk kalian tidak mempunyai extensionnya, kalian bisa menulis secara manual ini ya guys ya, jangan sampai salah atau jangan sampai ketinggalan gitu. Nih kalian jeda dulu videonya, play dulu untuk menulis ininya, extensionnya, untuk menulis use ininya, use method. Kita lanjut ke ininya, kita refresh. Jangan lupa kalian install dulu, buat masukkan nama anggotanya, misalnya Alex saja, passwordnya emailnya alex@gmail.com, passwordnya default anggota 1-8, kode anggotanya misal KM001, kelaminnya laki-laki, nomor HP-nya kita asal saja 08 123 sampai 9, alamatnya lingkungan sajalah aku, tanggal joinnya misal 0901 2001 saja,
foto anggotanya boleh di-upload boleh tidak ya guys ya. Ini kalian bebas mau upload foto atau tidak. Di sini saya coba untuk upload fotonya, asal saja fotonya yang ada saja. Lalu kita klik simpan, klik simpan. Ternyata masih ada yang error, limited validation validator kode anggota. Kode anggota ini ya, validator kode anggota. Bentar ya guys, coba VS Code-nya. Coba setelah ke bawah, oh ini nih di anggotanya ini kelebihan gitu, iklannya kode anggota nih guys ya, kelebihan nih kode anggota not access, seharusnya cukup satu aja. Jadi kode anggotanya ini kita hilangkan gitu, yang ini nih guys, yang di tengah ini. Setelah weekender kode anggota, nah ini yang bikin kita hapus, cukup ini aja, unique anggota kode anggota, gini saja ya guys ya, maaf ya guys ya tadi itu. Nah cukup segini aja, cukup itu saja. Nah, kita setelah ke bawah, tidak ada kode anggotanya, berarti cukup yang di atas itu aja guys ya, pasang kode anggotanya. Kita coba kembali lagi, kita coba refresh lagi, kita coba isi lagi, isi datanya Alex saja, emailnya alex@gmail.com, kodenya, alamatnya lingkungan saja laku, tanggal joinnya 001/2026 aja ya, jangan 2021, jangan 2001 gitu, 2026 saja. Fotonya kita upload ini aja, lalu kita klik simpan, dan data berhasil disimpan ya, kode berhasil disimpan dengan anggota berhasil simpan, tapi fotonya tidak muncul ya guys ya, karena kita belum menuliskan perintahnya supaya fotonya muncul gitu. Kita tulisan perintahnya install jadi PHP artisan -2 store -2 link supaya fotonya muncul gitu. Ini oh ya, ada titik 2 nya ini kita hapus, cukup 2 saja, store -2 link, kita enter. Nah berhasil store linknya ini, jadi dia ke publik gitu, biar muncul gitu yang ada di ininya, di lokalnya ini nih, di public store ini foto. Kita simpannya di sini, satu folder Alex ini nih ya guys ya. Di sini juga ada, tapi di sini juga ada gitu, di mana ya, di store ini app public foto, seharusnya cukup satu aja gitu ya. Coba kita refresh. Nah sudah muncul fotonya guys ya, sudah muncul. Oke, next kita akan munculkan aksinya ya untuk edit gitu. Oke, kita lanjut di edit data atau tambah data. Ininya di web berikutnya kita tambahkan
untuk update data. Lalu ini kita copy dari yang atas, lalu paste ke bawah. Ganti dari create menjadi edit ya guys ya, menjadi edit. Lalu untuk update-nya ini untuk edit, ini untuk update-nya kita kopikan dari store ini, dari store ini. Lalu kita tambahkan slash anggota slash pengawal ID. Nah nanti dia akan muncul ID ke berapa gitu, misalnya si Udin ini ada ID ke 2, ke 3 dan seterusnya gitu. Setelahnya kita ganti menjadi update, jadi update ininya berikan post, kita ke indeks, kita aktifkan editnya, aktifkan, lalu kita coba refresh dulu. Ini harus login dulu, bentar ya guys. Kita coba masukkan lagi, kita coba login lagi. Sign in, kita ke anggota lagi. Nah ini editnya sudah muncul, edit datanya aktifkan sudah. Lalu kita, nah ini edit titik plate PHP ya guys ya. Nah ini form action CSRF nya jangan lupa. Lalu ini metodenya put anggota titik update $anggota ID, lalu multipart form data jangan lupa, ininya jangan lupa ya guys ya, value-nya juga kalian untuk mengambil data sebelumnya gitu. Ini kalian bisa jeda video ininya, kalian copy paste yang dari aset yang saya sudah kirimkan di link yang saya sudah kirimkan di GitHub saya. Nanti linknya saya kirimkan di deskripsi video dan kolom komentar ya guys ya, untuk kalian download asetnya di GitHub saya. Ini untuk statusnya, ini untuk postnya ini kita ganti menjadi part ya guys ya, jadi put gitu, karena sesuaikan dengan ininya edit plate-nya nih, method put. Kalau dia post intinya bakalan error. Kita close dulu, ini tidak penting, kita close. Kita ke anggota controller, lalu kita buat public function edit, lalu $ID $data sama dengan anggota (2) with user lalu with all file, lalu $ID jangan lupa titik koma, $ID kita ngambil dari yang atas saja, kita copy biar tidak banyak memakan waktu ya guys. Kita pastikan di sini, lalu indeksnya kita ganti menjadi edit, yang menjadi edit, dan yang menjadi anggota. Jika sudah, coba membuat public function
update, back function update. Copy dari yang atas ini, request, $request. Pastikan di sini, $ID, lalu kita kopikan yang ini, pastikan di sini sama saja, lalu di sini kita kopikan dari store-nya ini, pindahkan ke update ini. Cuman di sini ada beberapa perubahan, kita tidak semua kita pakai, ada beberapa yang kita hapus, nanti ada beberapa yang diubah gitu, seperti user, email ini kita tambahkan, kita hapus dulu komanya, titik, $anggota, lalu user ID, koma, jangan lupa, lalu kita tambahkan pasport, jika pasportnya itu nanti diubah, namun jika tidak diubah juga menjadi noable saja, boleh diubah, boleh tidak diubah, boleh dikosongkan gitu, minimal 8, lalu ininya kode anggotanya kita hapus karena kode anggota itu tidak wajib diedit. Oke, ininya kita hapus. Copy dari pasport ini, pasportnya kita ubah menjadi alamat label saja, label, lalu tanggal joinnya kita ganti menjadi nomor HP, kita buat menjadi noable saja, noable, lalu kita copy dari yang atas ini, jenis kelaminnya kita ganti menjadi status, lalu kita buat komennya update data user, Oke, saya kopikan dari yang sebelumnya saja yang sudah saya buat biar mempersingkat waktu ya guys ya, karena videonya cukup lumayan lama durasinya. Update data user, $user.name, jika nanti dia berubah maka namanya dari nama anggota gitu, jika nama anggotanya berubah. Emailnya juga iya, dia akan berubah gitu jika nanti diubah melalui edit anggota ini. Pasportnya juga iya, kita $request jika diubah pasportnya, maka save. Untuk fotonya juga iya,
Untuk kita cek dulu hapus foto lama, jadi foto yang lama kita hapus. Setelahnya kita info dulu, info nama kelas. Seperti biasa, jika kalian tidak ada extensionnya, kalian bisa menulis secara manual ini. Untuk setelahnya storage-nya gitu. Untuk storage-nya jangan lupa di klik kanan info nama kelas, this public. Ini session $data foto. Kita cek di storage-nya itu ada foto tersebut atau tidak. Jika ada, maka dihapus untuk diganti menjadi foto yang baru. Jika foto ini diubah gitu. Untuk nama filenya sama saja, untuk penyimpanan juga sama saja seperti tabel data, $data, foto, $pet. Ini untuk update anggota. Kalian bisa play videonya ini guys ya, untuk melihat shortcut update datanya. Jika sudah, kita coba run terlebih dahulu, kita refresh, kita klik edit, kita klik tunggu. Oh, ternyata masih ada yang error. Di apa nih ya? Edit anggota kontrol edit. Public function edit $id. Coba cek sininya benar edit. Kembali aja dulu, coba refresh, coba kita ke web, coba kita ke atas, ini benar. Coba kita ke webnya, ke web rootnya. Oh iya, di ininya ini kita tambahkan ID gitu, belum kita tambahkan ID gitu guys ya. /admin edit, kita tambahkan /ID gitu, tambahkan /ID karena dia nanti kepanggilnya ID keberapa gitu, si Udin ini ID keberapa gitu, apakah ID pertama, kedua, atau ke berapa gitu. Nah di sini saya akan tambahkan dulu anggota di tengahnya biar enak. Cukup mungkin. Kita coba refresh, kita klik edit, lalu kode anggota, nama anggotanya kita ubah Alex saja menjadi Alex Saputra. Emailnya juga iya, menjadi @tes. Pasportnya dikosongkan saja, jika tidak diubah maka pasport yang sebelumnya 1-8. Ini masih aktif yang untuk anggotanya, biarkan saja. Fotonya tidak saya ubah. Saya klik update, jadi error web email 3 in web email 3 email 3. Wow, masih ada yang error. Coba kita ke sini dulu, anggota ini email 3. Coba kita setelah ke bawah, tidak ada email 3. Coba kita cari email 3.
Tidak ada yang salah tulisannya, tidak. Tapi di sini STL set pada S22 email 3 where from user, where email 3 sama dengan alex@tescom. Apakah di email ini di user, unique user email titik $ anggota user ID. User ID. Kita coba di sini cek. Coba ininya close aja dulu. Nah, di emailnya ini sepertinya ada kesalahan. Coba kita tambahkan koma di sini ya guys ya. Koma di sini ya, sebelum penutup kutip kita tambahkan koma. Lalu ininya seperti ini ya guys ya. Ada komanya gitu. Ada komanya. Oke, kita coba kembali. Kita coba lagi. Alex ini jadi Alex Saputra, emailnya sama @tescom. Cukup, tidak ada yang lupa lagi. Kita aktif ya kan, tulis klik update. Nah, berhasil, data berhasil diperbarui. Nah, jadi Alex Saputra ya guys ya. Oke, kita lanjut di ini. Oke, kita lanjut di hapus data ya guys ya, atau di delete data. Kita ke indeks terlebih dahulu. Kita aktifkan yang ini, hapusnya ini. Form hapusnya kita aktifkan. Form action anggota destroy. Ini masih merah ya guys ya, karena di rootnya belum kita tambahkan. Kita ke web rootnya. Di sini kita tambahkan hapus datanya. Kita ambil dari ini aja ya, dari edit ini, pastekan. Lalu tiketnya kita ganti menjadi delete / admin anggota. Editnya kita hapus, cukup ID saja, cukup ID. Setelah itu editnya kita ganti destroy gitu ya. Jadi destroy ini bebas ya, kalian juga bisa menjadi delete atau apa ya. Di sini saya destroy saja. Lalu kita ke anggota controllernya ini. Kita ke anggota controller. Lalu kita is public function destroy $ID kita ambil dari ini, update ini ya guys ya. Cuma nanti ada apa yang kita hapus. Ini yang awalnya kita hapus, cukup fit all file. Lalu kita tambahkan delete sampai ke sini ya. Konsepnya seperti ini. Kita ngambil dari sini, copy paste saja biar cepat. Itu redirect sukses, data anggota berhasil dihapus.
kita ke indeks lagi, pastikan di form actionnya ini kalian sudah aktifkan ya guys ya, sudah hidupkan. Coba destroy ini, takut saya salah tulis. Takut keyboard saja, takut salah tulis ya, bener destroy. Oke, kita hapus saja, benar tulisannya. Oke, kita coba refresh. Udah muncul untuk hapusnya, kita coba klik hapus. Ini tes hapus ini sudah saya buat datanya sebelumnya. Klik hapus. Ini yakin hapus data ini ya, yakin, klik OK. Oke. Wow, ada yang error, masih error. Oh iya guys, saya lupa untuk menambahkan anggotanya di depannya, saya lupa mengimpor modelnya gitu, anggota modelnya. Kita tambahkan anggota .2.2. Lupa saya tidak tambahkan tadi, malah saya hapus tadi ya guys ya, maaf ya. Kita coba restore dulu ke atas. Oke, aman. Oke, kita coba lagi, kita refresh, kita klik tes hapus ini, klik hapus. Yakin hapus data ini ya, yakin. Oke, klik. Data anggota berhasil dihapus. Oke, sudah sampai. Oke, cukup sekian untuk video kali ini di sistem informasi pengolahan keuangan koperasi di CRUD, anggota CRUD, anggota KRIT, read, update, dan delete. Mungkin di video ini cukup lumayan lama ya guys ya, sampai 1 jam lebih. Mohon maaf ya guys ya, karena videonya terlalu panjang. Semoga kalian betah untuk menonton videonya. Oke, cukup sekian dari video ini. Jangan lupa bagikan video ini jika bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan bagikan video ini jika bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. See you, bye.